mengendalikan pikiran orang itu sebenarnya gampang-gampang mudah gitu ya. Nah, seperti kebanyakan hal gitu ya, gampang-gampang mudah. Kalau kita tahu apa yang mereka mau, kita mudah mengendalikan apa yang mereka inginkan gitu. Simpelnya gini, manusia itu sering saya katakan tergerak dengan dua hal gitu. Pertama, mereka bergerak atau mereka nurut apa kata kita ketika mereka takut pada suatu hal gitu ya. Yang kedua, ketika mereka itu memiliki harapan yang kuat, ketika mereka itu setuju dengan kita, punya harapan atau diberi kesenangan, jadi kesenangan ataupun ketakutan. Nah, jadi simpelnya, kalau kita mengendalikan pikiran orang, kita cari tahu dulu apa kemauan orang tersebut. Nah, jadi kita dulu baca pikirannya sebelum kita kendalikan mereka, sebelum kita kendalikan pikiran mereka, kita coba dulu baca pikirannya. Nah, itu langkah pertama. Gimana cara membaca pikiran orang? Nah, dan bagaimana cara membaca lagi? Simpelnya, sering saya katakan di seminar juga, kita bisa menilai sikap orang itu dari 7 detik pertama. 7 detik pertama ya, kita bisa menilai sikap orang. Pertama kita jumpa, kita lihat emosinya saat itu. Jadi kita bukan nilai orang seluruhan gitu ya, tapi kita lebih menilai orang secara emosinya saat itu. Nah, itu bisa di 7 detik pertama atau 15 detik pertama. Intinya momentum yang singkat lah gitu. Kita melihat gimana responnya, gimana melihat bagaimana keceriaannya, raut wajahnya, sorotan matanya. Nah, itu kita tahu. Kalau teman-teman coba perlahan mempelajari atau mencoba-cobanya gitu ya, dari sorotan mata orang kita tahu nih orang lagi ada masalah nggak, lagi ibaratnya nih orang sedang galau nggak gitu, dari sorotan mata. Karena mata ini kan jendela hati gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin melihat hati seorang tuh dari mata gitu kan. Nah, tapi ini secara simpelnya gitu kan. Nah, karena itu ada salah satu nama teknik gitu ya, gimana di NLP, gimana melihat kebohongan dari gerak-gerik matanya gitu. Nah, itu simpelnya. Jadi tadi kita baca pikirannya dari first impressionnya gitu ya, dari kesan pertama kita menjumpa, bagaimana respon dia, bagaimana keceriaan dia, bagaimana sorotan matanya, ekspresi wajahnya, respon dirinya terhadap kita. Lalu ketika kita tahu, oh dia ini kayaknya lagi dalam kondisi happy gitu ya, atau dalam kondisi emosional yang lebih stabil, atau dalam kondisi yang mungkin bad mood. Nah, kita bisa coba cari tahu apa masalahnya. Nah, itu dia ya. Ini masih terkait dengan mengendalikan pikiran ya. Apa masalahnya? Jadi ketika kita tahu masalah dia apa, nah kita lebih mudah mengarahkan, menggiring pembicaraan ke sana. Atau yang kedua, kita cari tahu apa kesukaannya. Misalnya memiliki hobi yang sama, sama-sama suka olahraga ini misalnya, sama-sama suka suatu hal seperti ini misalnya. Nah, jadi fokus pada dua hal tadi, masalahnya apa atau ketakutannya apa, lalu yang kedua, yang dia suka itu apa. Nah, atau misalnya dia itu memiliki harapan apa sih terhadap kita. Nah, jadi simpelnya ketika kita baca pikirannya, kita tahu apa yang dia mau, kita tahu apa yang dia takutin, kita coba bawa arah pembicaraan ke sana. Contohnya, ketika misalnya kita jumpa orang nih, nah lalu kita jumpa orang ya, lalu kita ibaratnya lihat dia, kita lihat responnya, dia ternyata ada masalah, bagaimana susah berkomunikasi dalam wawancara kerja, atau dalam lingkungan kerja, atau dalam lingkungan organisasi, dia susah berkomunikasi. Nah, lalu kita tahu masalahnya, kita coba bawa pembicaraan. Oh, saya ada kawan nih, dengan ikut latihan public speaking aja nih, dia bisa langsung lancar berbicara, diterima kerja, langsung mudah lolos wawancara kerja. Ketika orang yang punya masalah dalam berkomunikasi itu mendengarnya, dia kan langsung tertarik dan langsung ingin masuk ke dalam pembicaraan kita. Nah, itu simpel. Coba ya teman-teman tes dalam suatu ruang lingkup kelompok gitu ya. Ketika teman-teman tahu nih orang sedang ada masalah, coba kalian sama teman yang lainnya bicara masalah itu tanpa diketahui, tapi dia dengar gitu ya. Tapi pura ibaratnya kalian nggak tahu bicaraan itu, tapi dia dengar gitu. Dia kan langsung merespon dan langsung peduli terhadap apa yang kalian bicarakan gitu. Simpelnya lagi contohnya, misalnya dia ada masalah, atau misalnya dia punya harapan menjadi kaya gitu ya. Nah, bukan sukses ya, kaya ini ibaratnya suatu hasrat gitu, keinginan gitu kan, dia ingin banyak uang, ingin kaya gitu kan. Nah, lalu ketika kalian membicarakan suatu hal terkait dengan cara cepat untuk kaya gitu kan, nah ini contohnya, dan dia mendengar, otomatis dia akan langsung masuk ke pembicaraan kita. Nah, itu simpelnya. Ketika kita sudah tahu apa masalahnya, lalu kita tahu juga apa ketakutannya, apa harapannya, apa kecemasannya, nah kita mudah mengarahkan pikirannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, tapi tanpa dia sadari, dia merasa harapannya terpenuhi. Nah, ketakutannya teratasi. Nah, itu simpelnya ya.
Tunggu subscribe, dukung channel ini agar lebih bermanfaat untuk banyak orang dan berbaik kebaikan. Subscribe ya, subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih, assalamualaikum.